Di dunia yang penuh kekacauan, kekuatan, dan ambisi, ada satu nama yang dikenang bukan karena tahta, bukan karena harta, tapi karena cinta dan keluarga. Dia bukan raja bajak laut, tapi bagi ratusan anak buahnya, dia adalah ayah. Dialah Shirohige, si janggut putih. Dan ini adalah kisah mengapa ia lebih memilih keluarga daripada One Piece. Edward Newgate, nama itu mungkin terdengar asing bagi warga biasa di dunia One Piece, tapi di antara para bajak laut dan angkatan laut dia adalah legenda. Sebelum ia menjadi Yonko, salah satu dari 4 kaisar laut, Newgate hanyalah seorang anak yatim piatu dari desa miskin bernama Spink. Ia tak memiliki apa-apa, bahkan nama keluarganya pun tidak ia diketahui. Namun sejak kecil Newgate memiliki mimpi yang sederhana, aku ingin punya keluarga. Itulah perbedaan mendasar antara dia dan Goldie Roger. Roger ingin menguasai lautan, ingin membuka tabir sejarah dunia dan mencari One Piece, sementara Newgate hanya ingin merasakan cinta dan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan selama hidupnya. Shirohige bukan bajak laut yang kejam. Ia memandang semua anggota krunya bukan sebagai alat, tapi sebagai anak. Ia bukan pemimpin yang memerintah, ia adalah ayah yang melindungi. Setiap kru di kapal Moby Dick menyebutnya Oyaji, panggilan hormat yang dalam bahasa Jepang berarti ayah. Tak ada sistem hierarki tirani, tak ada eksploitasi, yang ada hanya rasa saling menjaga. Bahkan ketika Ace hendak membalas dendam kepada Teach, Shirohige tahu itu akan berbahaya, tapi ia tetap membiarkan Ace memilih, karena baginya menjadi ayah bukan soal mengendalikan, tapi mempercayai. Apakah Shirohige tidak tahu tentang One Piece? Tentu saja tahu. Bahkan Goldie Roger sendiri mempercayakan informasi tentang Will of D dan abad kekosongan kepadanya. Ia tahu dunia ini penuh kebohongan, penuh ketidakadilan yang dibungkam pemerintah. Tapi kenapa ia tak pernah mencari One Piece? Karena Shirohige sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang tepat untuk memikul takdir itu. Bagi Shirohige, One Piece bukanlah soal harta, tapi tanggung jawab besar yang akan membuka konflik besar. Ia tahu bahwa Roger memilih berhenti bukan karena lelah, tapi karena menyadari waktunya sudah habis dan dunia belum siap. Dan Shirohige juga tahu bahwa dirinya lebih cocok menjadi penjaga generasi baru yang lebih kuat, lebih murni, dan lebih berani menghadapi kenyataan. Secara psikologis, Shirohige adalah manifestasi dari seorang pria dewasa yang membawa luka inner child. Ketika seseorang tumbuh tanpa keluarga, ia akan menciptakan makna baru atas ikatan, lebih kuat dari darah, lebih sakral dari nama. Shirohige bahkan rela mengadopsi bajak laut dengan latar belakang gelap seperti Ace, Touch, hingga Teach. Ia ingin menyembuhkan orang lain seperti dirinya dulu, ingin disembuhkan. Tapi di balik kemurahan hatinya, ia juga menyimpan rasa bersalah yang dalam. Kesalahan terbesarnya adalah menerima Teach sebagai bagian dari keluarga. Perang Marineford adalah panggung terakhir bagi Shirohige. Ia tahu perang itu adalah jebakan. Ia tahu umurnya tak akan lama, tapi ia tetap datang. Bukan demi kekuasaan, bukan demi harga diri, tapi demi menyelamatkan anaknya. Dalam dunia di mana bajak laut dikenal sebagai simbol kekacauan, Shirohige justru menunjukkan sisi paling manusiawi. Ketika ia berteriak, "Esa adalah anakku," dengan lantang, itu bukan sekedar deklarasi, tapi sebuah teriakan jiwa bahwa keluarga tidak harus berasal dari rahim yang sama, tapi dari hati yang sama. Tubuhnya hancur, tapi ia berdiri sampai akhir tanpa sedikit pun luka di punggungnya karena ia tidak pernah mundur. Setelah kematiannya, banyak orang menyebut Shirohige sebagai bajak laut terkuat di dunia, tapi warisan sejatinya bukan kekuatan. Warisan sejatinya adalah pemahaman bahwa keluarga bisa menyelamatkan seseorang dari kegelapan, bahwa di dunia yang keras dan kejam, ini satu-satunya tempat yang layak diperjuangkan. Bukanlah tahta, bukanlah harta, tapi rumah. Dan rumah itu adalah orang-orang yang kita cintai. Shirohige tidak mati sebagai raja, tapi ia hidup dan mati sebagai ayah. Dan di saat-saat terakhirnya, ia mengumumkan kepada dunia bahwa One Piece itu ada, dengan teriakan yang lantang dan menggemparkan seisi Marineford. Bukan karena ia ingin mencarinya, tapi karena ia ingin mengobarkan kembali harapan bahwa generasi selanjutnya, anak-anaknya, akan menemukan apa yang ia jaga selama ini. Kenapa Shirohige tidak mau menjadi raja bajak laut? Karena ia tahu dunia tidak butuh seorang raja yang kuat, tapi dunia butuh lebih banyak ayah yang melindungi. Dan mungkin dalam hidup kita yang penuh ambisi ini, kita bisa belajar satu hal dari Shirohige, bahwa kebahagiaan sejati bukan soal menguasai dunia, tapi tentang siapa yang akan menangis saat kita tiada. Dan demikian pembahasan kali ini. Silahkan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.